bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini bang, tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kemahujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan lagi semua ya, dan seperti biasa kita tak dapat komentari banyak ya, karena memang ya seperti yang saya sampaikan sampai berulang-ulang sampai saya bosan sebenarnya menguraikannya. Lawan debatnya ini ya setiap Kristen itu sama saja, mau dia pendeta, mau dia jemaat biasa, itu sama saja, karena memang itu ya buktinya, itu kenyataannya. Sehingga saya pun tak dapat mengomentari banyak tentang bagaimana perilaku orang-orang Kristen ataupun kecerdasan orang-orang Kristen ataupun keilmuan orang Kristen. Itu saya tidak dapat uraikan atau komentari banyak karena memang sama saja gitu, sama-sama bodohnya maksudnya. Gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Iya, buka kamera boleh. Nggak bisa ini bang, pengikutnya masih sedikit ini. Dari agama mana? Saya Katolik? belum punya agama ini bang. Katanya Waduh. saya ini dari Kristen bang. Belum, orang kok tak punya agama. Halo saudara. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya bang? Buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Silakan. Ayo. Semangat bang, semangat. Ah, gitu dong. Ganteng kali abang kita. Ini luar biasa. Tepuk tangan yang meraih. Nah, abang gimana ini? Nah, kan cakep. Wah. Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Dibuka ini ya bang, mic-nya dibuka bang. Mic-nya dibuka. Akilau kumalolo bawaku. Ya, Masya Allah. Abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kristen Katolik. 100%. Katolik. Oh iya iya. Oke, salam kenal abang. Abang Rumah Pea. Iya. Salam hormat. Salam. Siap. Mungkin bisa diuraikan bang tema yang kita usung di sini terkait eksekutor penyaliban itu menurut abang sebagai orang Katolik, eksekutornya ini pahlawan atau penjahat gitu abang? Silakan. Silakan abangku. Kurang jelas ya. Iya, putus-putus kayaknya jaringan. Silakan bang.
Wih, marah ndak ini teman kita ini lagi marah atau kenapa nih? Halo? Halo bang? Mengerikan. Dia bawa lambangnya ini. Wah, ban Max. Buka karemanya bang. Ah, Buka karema. apa itu? Kamera. Santai aja Belum kita. bisa juga tuh. Hah? Siaran live belum bisa buka tamu dengan audio saja. Gimana dong? Dipersyaratkan panitia. Narasumber harus buka kamera. Iya, cuman bisa suara. Penonton kita di bawah ini bayar loh bang masuk ke sini. Kasihan Berapa mereka. Kasihan mereka bayar untuk melihat yang berdialog gitu loh. Bayar gimana? Mereka bayar untuk nonton di sini, mereka bayar. Oh, bayar paket. Iya. Pintar abang ini. Supaya kita bisa berdiskusi dengan baik, abang buka kameranya, kita saling memberikan masukan. Di situ Ini kita akses live diperlukan untuk siaran live video sebagai tamu. ya. Dapat siarankan menggunakan audio saja. Belum Kenapa bisa? konten. Oh, berarti belum layak jadi ini narasumber abangku di sini. Karena dipersyaratkan sama panitia harus buka kamera gitu bang. Oke. Lanjut, Abang Juma, jangan lanjut. Iya, oke, makasih bang ya. Hati-hati di jalan. Lampu merah berhenti bang, jangan sampai nabrak aja langsung. Bahaya itu. Kira. Oke. Sip. Kata teman kita, kata panitianya, yang tidak buka kamera, turunan aja. Halo saudaraku Tengkorak Hidup, apa kabar? Baik bang, baik. Baik, bisa buka kameranya? Boleh. Oke. Nah, kan cakep. Dari sekte mana bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Kenapa rata-rata yang buka kamera jadi macet ya teman-teman? Alpian Maulana ngomong apa? Kenapa itu ya? Sinyal ya. Itu sekarang harga sinyal berapa sih? Sinyal itu mahal harganya enggak, teman-teman? Ada yang beli sinyal. Nah, itu bisa buka kamera. Oke. Kenapa tercampak? Jaringan abang rupanya. Enggak juga. Di sini bagus kok. Itu muka baju nampak itu, ha. Oh gitu ya, syukurlah. Iya bang, silakan bang. Dijelaskan kepada penonton kita, bagi Protestan atau bagi Katolik yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang. Silakan. Pahlawan atau penjahat, eksekutor, Penyaliban. salib gitu ya. Iya. Bu. Mana dibilangnya? Karena nggak dapat dalilnya, dari mana kita ambil ini ya?
Logika aja gitu ya. Iya, silakan. Kalau logika sih bukan pahlawan, bukan penjahat. Kalau seseorang yang memberikan kebahagiaan atau keselamatan kepada kita itu penjahat atau pahlawan, abangku. Apalagi mereka ini bukan memberikan uang, beliau memberikan keselamatan kekal. Berkat pekerjaan mereka, orang Kristen mendapatkan keselamatan kekal katanya. Maka apa yang pantas dinobatkan kepada mereka para eksekutor ini? Pahlawankah atau penjahat? Di mana mereka telah menyelamatkan miliaran manusia berkat mereka membunuh Yesus. Maka pantas mereka dijuluki pahlawan atau dijuluki penjahat. Kesannya nggak ada sejarah. Jadi kita nggak dapat kalau mereka pahlawan, nggak dapat. Karena nggak ada sejarah. Tapi hasil dari kerjaannya bukan ada hasil kerjaan ke sana. kan abang selamat dapat hidup kekal karena Yesus disalib. Betul, karena Yesus disalib. Tapi bukan berarti eksekutornya yang mendapatkan sejarah itu gitu. Ya kan sejarah artinya sesuatu yang pernah terjadi. Bagaimana mereka merasuki Yudas, bagaimana mereka membuat kesaksian palsu, bagaimana mereka membuat tipu muslihat. Semua tujuannya itu adalah upaya untuk membunuh. Dan hasil dari pembunuhan itu menjadikan miliaran manusia Kristen mendapatkan hidup kekal di surga. Berarti mereka ini layaknya disebut penjahat atau layaknya disebut pahlawan gitu loh. Dua-duanya nggak bisa tepat. Penjahat nggak bisa tepat, pahlawan nggak tepat, apalagi. Jadi apa cocoknya abang? Orang yang memberikan satu ruang keselamatan untuk abang ini, masa nggak disebut kemudian sebagai apapun, dibilang penjahat tidak, dibilang pahlawan bukan? Karena sejarah nggak menunjukkan hal itu. Ada bang sejarahnya. Kisah Lukas 22 nomor 2. Mahkamah agama, imam-imam kepala bermufakat untuk mencari-cari alasan agar bisa membunuh Yesus. Tapi kan dia bukan eksekutor. Eksekutornya itu kan atas perintah mereka. Perintah. Termasuk Yudas kan, termasuk iblis yang merasuki Yudas. Lihat, ini teksnya temannya Bang Juma, eksekutor. Berarti eksekutor kan memang yang melakukan. Iya, Yesus sampai ada ditangkap, disalibkan itu kan kerjasama antar semua lini yang ada pada saat itu. Imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, kemudian iblis, termasuk Yudas. Itu kan kerjasama dari orang-orang ini melahirkan sebuah keadaan di mana Yesus disalib. Hasil daripada penyaliban, dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi saudara Kristen. Begitu. Karena Paulus mengatakan begini ya bang, 1 Korintus 15:17, sia-sia sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ya sekiranya coba kebangkitan kan. Ya, berarti bisa nggak bangkit Yesus tanpa disalib bang? Bisa. Hah? Gimana ceritanya? Bunuh diri gitu? Bukan. Jadi? Ya tanpa eksekutor tadi. Bagaimana caranya bisa bangkit? Ya tetap juga penyaliban. Itu udah wajib penyaliban. Ya berarti harus ada eksekutor dong. Siapa eksekutornya? Nah itu dia, tentara Romawi. Tentara Romawi siapa tentara Romawi itu? Ya, yang harus menjawabnya bukan saya. Anda yang punya iman.
Anda yang membuat caption, Anda yang membuat tema eksekutor salib pahlawan, tapi Anda tidak tahu siapa. Ya sekarang siapapun dia, mereka adalah eksekutor. Iya, tapi Anda nggak tahu siapa dia. Di antaranya Yudas. Ya oke, Yudas. Stop, Hah. stop. Hah. Di mana itu tertulis Yudas eksekutor salib? Anda baca Lukas 22 nomor 3. Iblis merasuki Yudas sehingga Yudas kemudian menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan mahkamah agama. Menyerahkan, kan bukan eksekutor. Menyerahkan, abangku, ketika orang itu ingin dibunuh, pasti ada yang menangkap. Misalnya gini, Heeh. aku presiden, Ya, aku yang menyerahkan, ya. bukan aku eksekutor kan? Bukan Anda eksekutor, tapi Anda yang memberikan perintah. Perintah, makanya aku bilang, siapa ini? Ini kan tema Bang Juma ataupun captionnya Bang Juma, eksekutor salib pahlawan gitu loh. Siapa Iya. ini? Nggak perlu ditahu. Nggak perlu ditahu siapa eksekutornya. Yang jelas, Kalau nggak tahu ngapain? loh, lucu begini. Ada nggak eksekutor atau tidak ada eksekutor? Ada kan? Eksekutor, tapi Ada. siapa? Siapa? Akibat dari upaya eksekutor ini melakukan pembunuhan terhadap Yesus, Anda mendapatkan keselamatan, betul? Bukan. Lalu? Nah, saya percaya, Ah. saya iman. Iya, kan kitab Anda mengatakan itu. Sekiranya tidak ada kebangkitan, Ya kebangkitan. bisa nggak bangkit tanpa disalib? Bisa nggak Yesus bangkit tanpa disalib? Oh, ya bisa. Ada-ada aja. Gimana caranya, Bang? Ya ini dari kematian bangkit. Gimana caranya mati kalau tidak disalib? Oh, ya udah, Anda yang ngarang. Anda yang ngarang, Anda yang ngarang. Yang terjadi disalib. Anda mengatakan bisa mati tanpa disalib. Anda yang ngarang, bukan saya. Bisa udah. Siapa yang eksekutor? Ya nggak salib. perlu ditahu siapa eksekutor. Yang jelas dia disalib. Ya harus tahu lah. Loh, harus ditahu. Harus ditahu. Orang Juma yang buat eksekutor salib pahlawan. Siapa eksekutor ini? Tidak mesti ditahu siapa, yang jelas Yesus itu dibunuh. Harus dibunuh. Yesus itu dibunuh. Itu cuma akal-akalan abang aja, karena bilang Anda mau mengatakan pahlawan salah, bilang penjahat juga salah. Makanya cari alasan bertanya siapa nama eksekutornya. Sekarang kalau saya tanya juga ke abang siapa nama bidan yang menyunat Yesus, gimana? Ya nggak ada. Berarti Yesus tidak disunat. Dasarnya siapa bidannya? Berarti Yesus tidak disunat. Apa ya? Berarti Yesus tidak disunat. Menurut Bible disunat. Nah, siapa yang menyunat? Kalau menurut saya yang sunat kan? Iya. Yang sunat. Iya, yang sunat Yesus siapa? Kalau menurut saya nggak ada dijelaskan. Iya, begitulah. Nah, sekarang batal nggak penyunatan? Kenapa? Batal nggak Yesus disunat? Ya nggak ada batal, nggak ada di situ ditulis batal. Ah, berarti tidak perlu nama kan untuk mengetahui Yesus disunat atau tidak disunat. Begitu juga yang disalib. Tidak perlu ditahu siapa yang menyalibkan, siapa yang eksekutor. Itu pertanyaan akal-akalan untuk menghindari kemudian pertanyaan. Apakah yang menyalib Yesus ini? Apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Itu aja, Pon. Dengar dulu. Kan Juma buat di sini eksekutor salib pahlawan. Eksekutor, pahlawan atau penjahat. Nggak ada di sini seperti itu. Pahlawan atau penjahat. Eksekutor salib pahlawan. Enggak bisa. Ini nggak bisa panjang, Bang. Makanya disingkat karena panjang nggak bisa di TikTok. Oke, mantap. Cukup kita yang kembangkan aja karena kita ini berakal gitu loh. Nah, coba lihat di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai 11. Filipi 2. Coba Anda baca tuh. Bagus ini kan ada Bibelnya, ya. Apa tadi Filipi 2 ayat 6 sampai nomor 11.
Saya yang baca gitu. Iya, silakan Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 16 berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Sudah? Ya, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kemudian Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sehingga segala sesuatu akan memuliakan nama Yesus. Amin. lanjut. Nah ini Filipi 2 ayat 6 sampai 16. Belum selesai ya Bangku. Ini habis ini. Nomor 11-nya coba baca. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 gitu. Iya. Sampai 11. Itu tadi adalah bagian Alkitab yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Nomor 16-nya, nomor 11-nya. Nomor 11. Ini dia Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Iya, Adalah silakan. yang menggambarkan kerendahan hati dan kemuliaan Yesus Kristus. Segala nama yang ada di langit dan di bumi. Oh, bentar ya, ada sorry ya, udah jatuhkan dulu, jatuhkan. Ada orang beli. Oke. Ya, jatuhkan dulu ya. Oke. Oke, ya. Apa Kak? Batnya, betapa dahsyatnya manfaat dari penyaliban yang dilakukan oleh imam kepala Mahkamah Agama, Yudas termasuk iblis yang merasukinya. Apa ucapan orang-orang Kristen kepada mereka yang telah melakukan penyaliban? Hai pahlawanku atau hai para penjahat? Itu. Halo saudara. Buka kameranya. Buka kamera Bang. Nah gitu dong. Dari sekte mana abang ini? Kristen Protestan. Protestan, iya. Oke, tadi Anda sudah menyimak ada situasi yang mengharuskan saudara Kristen memutuskan satu perkara supaya kami orang Islam ini mengerti duduk perkaranya. Yang menyalibkan Yesus ini bagi Kristen yang sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga, orang yang hidup bukan lagi di dalam dosa, orang yang kemudian dijamin surga akibat daripada pekerjaan mereka yang telah menyalib Yesus dan dihadiahkan keselamatan itu kepada saudara. Nah, menurut saudara saya Mika Mako, mereka yang telah mengeksekusi Yesus, yang membantu terjadinya kematian di atas salib, itu pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya ya, mengenai untuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus, atau yang menyalib atau yang memberi perintah dalam penyaliban Yesus Kristus, itu dinamakan penjahat atau apa tadi, pahlawan. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya perjalanan. Kenapa saya bilang demikian perjalanan? Bahwa membuktikan Yesus itu siapa. Karena sebelumnya ada
Yesus sudah diberitakan atau sudah ada nabi-nabi yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tentang penyaliban ini pun sebelum Yesus lahir sudah ada kisahnya. Jadi membuktikan kisah yang telah diberitakan itu, jadi harus ada perjalanannya, Bang. Jadi kalau nggak ada yang menyalib, jadi perjalanan Yesus yang kisah yang sebelumnya diberitakan yang nggak nampak, nggak terbukti. Jadi mengenai kalau kita bilang untuk dia orang yang jahat atau pahlawan, itu tergantung dirinya seseorang. Contohnya saya. Kalau saya bertobat, ya saya masuk surga. Jadi kalau saya berpikir, saya tidak bisa memastikan dia penjahat atau pahlawan. Karena yang memutuskan dia untuk mau hidup, ya dirinya sendiri. Sama kayak abang contohnya. Membuat sering-sering kayak gini. Apakah benar ataukah enggak? Contohnya di mata kaum muslim, abang benar. Iya kan? Di mata Kristiani sebagian tidak benar. Karena perjalanan-perjalanan Kristiani itu terkadang ada yang bisa diterangkan abang, ada juga yang tidak. Jadi karena kami sebagian pemahaman Kristen kayak agak berbeda sama pemahaman abang, ya banyak juga yang contohnya kayak gimana ya membuat kayak eksekutor salib pahlawan ini, contohnya sama abang tema ini. Terkadang kan kita orang Kristiani kok jadi itu yang dibahas abang ini. Contohnya aja itu. Makanya saya bilang saya tidak bisa memastikan apakah dia penjahat atau pahlawan, karena itulah saya bilang tadi, itu udah perjalanan. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah. Gitu Bang. Iya. Kalau untuk pribadi saya. Ya. Kalau misalnya nih ada orang yang berjasa menyelamatkan kita. Oke. Berkat pekerjaan dia sampai segala-galanya kita menjadi nyaman. Dijamin surga, dijamin kehidupan kekal, dosa ditebus, segala macam. Itu layaknya disebut apa dia? Penjahat atau pahlawan? Tunggu Bang. Kalau membuat pedoman atau perumpamaan, jadi perumpamaan itu jangan kita buat contohnya yang di luar akal pikiran sehat kita. Karena kenapa? Perumpamaan abang itu tadi, saya tidak pernah mengalami ke surga, saya tidak pernah mengalami ke neraka, kan itu. Jadi abang kasih perumpamaan yang saya tidak pernah alami, ya enggak kurasa. Kalau abang juga berpikir secara logis, kurasa enggak nyampe. Jadi cobalah kasih perumpamaan kayak mana. Jadi yang di dunia, ya yang di duniawi yang kita alami. Contohnya abang, saya katakan, Bang, kayak mana rasanya di neraka? Saya tanya sama abang, contoh palingan yang abang ceritakan, yang sudah abang pahami atau yang secara tulisan atau apa segala macam, itu yang abang terangkan. Kalau yang secara yang aslinya, contohnya untuk saya pernah kayak gini, merasakannya kayak gini, ya nggak bisa kan? Enggak Bang, kan dikatakan jadi, dalam bentar dulu Bang, bentar. Silakan.
Oke Bang. Oke. Iya kan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:17, di situ dikatakan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Kristen. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu tidak mati, maka Kristen masih hidup di dalam dosa. Bayangkan itu Bang. Artinya dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh dosa-dosa orang Kristen itu dihapus. Berarti pelaku pembunuhan ini, yang terlibat dalam upaya pembunuhan ini, semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk menyelamatkan Kristen. Kan begitu? Nah, saya ingin pandangan saudara. Bagi orang yang telah memberikan saudara hidup kekal, memberikan keselamatan kepada abang, itu pahlawan abang atau itu penjahat? Gitu loh. Gini Bang. Tujuan Yesus Kristus ke dunia untuk apa? Tujuan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Jadi orang Kristen, contohnya saya, sebelum Tuhan Kristus datang, apakah saya contohnya, saya memang belum lahir, contohnya di orang-orang yang menyalibkan Tuhan, apakah orang itu pendosa atau tidak? Kalau dalam pandangan Yesus, mereka itu pendosa. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Bahkan di dalam Matius 16 kata Paulus, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Ya. Dari situlah kita ambil secara logikanya ya Bang. Bahwa manusia itu pendosa, orang yang berdosa, orang yang jatuh di dalam dosa. Nah, jadi tujuannya sudah kita tahu bahwa gimana caranya kita lepas dari dosa. Tidak ada pandang bulu yang menyalibkan, siapa yang Halo Bang. Halo. Iya, buka kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi Bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya, Filipi 2. Ya. Silakan. Itu tadi lah kurasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya Bang, dibaca Bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab saudara Filipi 2 itu. Dari di nomor 10, maka seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita. 1 Korintus. Ya, iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib
mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya, mungkin di strum listrik, Bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya itu penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar. Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar. Iya dong. Akulah percaya? jalan, akulah kebenaran katanya. Kamu Tapi percaya? ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya, Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahnya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? bisa. Lah iya dong. Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi Tercatat dalam Bible, Abang. artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam sejarah. Makanya sejarah itu tadi bisa kita ulang-ulang. Kalau seperti ini kita larinya ke situ tidak tepat lagi. Karena apa? Tidak ada terbentur gitu. Loh, Lukas 22 itu apa itu, Bang? Lukas 22, Yohanes 11, kemudian Matius 26, Matius 27, itu apa itu? Kita ke penyaliban itu dapat bahwasannya kita ambil dari perjanjian lama gitu loh.
bahwasanya Yesus itu harus disalib, mati. Di mana di perjanjian lama Yesus harus disalib, Bang? Dari Nabi Yesaya atau Yeremia. Nabi Yesaya itu bercerita tentang 4 zaman, bukan bercerita zaman Yesus, bercerita zaman Herodes, bercerita zaman Filipus atau Kayapas, nggak ada itu, Bang. Itu tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Nah, Yesus ini menurut abang orang benar, orang dikasihi atau penjahat Yesus ini? Gimana, Bang? Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau Yesus ini penjahat? Kalau dia orang benar, apa ketetapan merokok lagi, Bang? Abang disuruh hapus merokok, Bang, kena asap. Nah, halo, Bang. Lalu juga malam di Medan. Iya. Ya, Bang, kau tahu? Iya, dari rambutnya kelihatan. Oke. Dari Katolik, Protestan? Oke, Bang, sorry tadi jaringanku agak nge-lag, Bang. Iya, lain kali beli jaringan yang bagus. Jadi saya ingin bertanya kepada Abang. Ini Katolik atau Protestan? Saya Protestan, Bang. Iya, iya. Tadi Abang mengatakan bahwa Yesus itu dia teriak karena mati keracunan. Jadi Abang jangan mengarang-arang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi Itu Abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes Yesus itu 19. mati di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Ntar ya, Bang. Iya. Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. Oke. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini, Bang. Itu suaranya. Itu dia nyanyi, Bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi, Bang, soal Yesus itu mati keracunan? Coba Abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka, Bang. Yohanes buka dulu. Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29 sampai nomor 30. Cari aja dia kita. Aneh-aneh aja, Bang, ngarang-ngarang cerita yang enggak terjadi, Abang karang. Oke, Bang, sekali lagi berapa tadi, Bang? Yohanes 19 nomor Yohanes 29 sampai nomor 30. pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah. 20 sampai 30. Sesudah minum bersama. Apa dia bilang? Iya, Bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya. Bukan 21, 29. Sorry, Bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan
tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan, Bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya, jadi kalau ada ini baca di dalam terjemahan BIS ya, 1985, di situ dikatakan menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini, Bang. Setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata, "Sudah selesai." Yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai menebus dosa manusia. Karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi Tapi dia mati. Tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau Bang. kalau ada Yang ini Yesus membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu, Bang? Mana datanya yang Abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah, sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30. Nomor 30 aja. Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya, di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang ada di sini, Bang. Gak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana Yang katanya itu terjemahan baru, Bang? Ini jelas-jelas saya lihat tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya, Bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke, ya udah gini, Bang. Coba Abang aja yang buka biar saya lihat ditanya. Nah, coba yang paralel Bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya Bang Handi. Kan sama ini kan, sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan Nah, kepalanya. nih, coba. Lalu berkata, Di ujung Bang Handi, di ujung kanan Bang Handi, jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Waduh. Tuh. Dan dia pun mati. lah kan itu nggak keracunan, Bang. Lah, Siapa yang kenapa bilang dia ini mati? keracunan? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan Iya, tapi setelah dia minum anggur itu. asam. Kalau dihukum salib itu, orang meninggal itu nanti 3 hari, 4 hari setelah di atas pohon. Kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah Bang ini. Loh, kok parah pula tertulis kayak gitu, kok parah adikku. Itu yang tertulis kok jadi sayang. Parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya enggak gitu penjelasannya, memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah Bang, itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati? Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya Bang. Sabar juga, silakan.
Begini Bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai Pahlawan. dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga Bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh? ya justru itu Bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu Bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan Abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya, memang berat adekku, berat. Kalau kau anggap mereka aja nggak ini ngerti. Bukan dek, kalau Anda anggap dia pahlawan, dia setan kok. Pahlawan. Saya nggak nganggap dia pahlawan. Dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan. Berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah Abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini Bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya. Ayolah adikku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu Bang. Lah, adik sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah, jadi kalau bukan berjasa, lalu apa namanya? Itu kan? Iya, Anda bingung. Demikian tadi kamus ini, di mana perdebatan itu berlangsung dan apa yang terjadi ya hanya caci maki gitu orang-orang kafir itu. Karena apa? Mereka tidak mempunyai keilmuan tentang bagaimana berdebat, itu satu. Yang kedua, mereka hanya bermodalkan nekat, ya, asal naik karena girohnya saja gitu. Nah begitu sampai atas ya hanya mempermalukan diri, ya blunder yang dikisahkan hanya itu saja. Tapi saya lebih respect sih kalau ada Kristen-Kristen itu lebih baik bertanya, itu tidak usah menjelaskan, tidak usah memaparkan keimanannya, itu lebih baik tanya saja, itu bertanya saja sama umat muslim. Karena apa? Sekalipun Kristen ini berbui-bui, ya, sekalipun orang-orang Kristen ini berbusa-busa dia menguraikan ataupun menjelaskan dari segi keimanannya tentang bagaimana memaknai kitab sucinya itu, yang mereka anggap suci itu, ya, itu semuanya ngarang cerita. Jadi umat Islam ini sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang berurusan dengan akal, logika, itu sangat sangat sensitif itu. Jadi ketika mereka ngarang cerita sedikit saja, umat Islam itu langsung tahu gitu. Jadi ini sampah, ini tidak berguna, ini ngarang cerita, ini tidak bermakna, itu langsung tahu gitu. Jadi ya memang tidak perlu didengarkan gitu hal-hal yang
sifatnya dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri, dan itu tidak masuk di akal, tidak logik, ya, tidak perlu didengarkan, hanya bikin muak saja. Hanya kecuali kalau ada Kristen-Kristen yang lucu seperti Luga Tambunan itu ya, cerita yang konyol-konyol dan itu menjadi sebuah keyakinan, sesuatu yang dianggap itu seolah-olah itu nyata gitu ya, menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Nah itu lucu gitu ya, itu kita dengarkan karena apa, kita mau tertawa ya, kan konyol kalau ada orang naik ke surga ya, turun naik ke surga neraka dari bumi ke surga mengaku nabi, itu kan jadi lelucon gitu ya. Itu kita jadikan apa, kita dengarkan tapi bukan untuk diambil apa namanya ilmunya, tapi untuk lelucon, untuk lawak-lawak gitu ya. Jadi ada masanya memang Kristen itu untuk didengarkan jadi hiburan itu ada itu. Jadi ya karena memang Kristen itu beraneka rupa ya, bermacam-macam mereka, sehingga ada kekonyolan demi kekonyolan itu tersemat pada keimanan mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.